ini dia gila menurut saya, karena orang sudah meninggal masih diberitakan yang tidak enak. Banyak bukti, banyak laporan, jadi salah satu laporannya ada yang berkaitan dengan kasus di Surabaya. Kak Kim kan sahabat dekatnya Kak Vanessa. Nah, kenal sama Kak Vanessa tuh sejak kapan, Bang? Dari 2013 akhir masuk 2014, dikenalin sama temenku juga artis, Total Artis. Selama kenal Vanessa pernah ketemu sama Pak Dodi sama Puput? Sama bapaknya pernah sekali di Rawamangun, karena aku yang masukin job FTV-nya Vanessa waktu itu, dan tidak tegur sapa, hanya lihat aja, oh itu yang namanya. Yang Kakak tahu hubungan Vanessa sama Pak Dodi itu sedekat apa sih dulu? Harusnya sih dekat banget, intim banget, dan tidak pernah ada keributan dari dulu. Tidak pernah ada keributan seperti yang sekarang diberitakan. Tapi setelah ada orang asing masuk, ya pokoknya gitulah ya. Jadi ada keributan huru-hara. Almarhum Vanessa pernah curhat apa ke Kak Kim? Banyak, curhat masalah keuangan, itu yang paling sering ya. Ke aku curhat masalah keuangan, curhat masalah pertemanan, curhat masalah keluarga, itu paling sering banget. Surat sama aku, sama Anggita juga sering. Katanya kalau soal ibu tirinya curhat soal apa? Ya seperti yang udah teman-teman baca semua kan, curhatnya apa. Jadi udah kusertakan screen recordnya juga di situ. Kenapa Kak Kim akhirnya berani buat speak up nih soal hubungan Vanessa dan Pak Dodi? Oke, karena sebenarnya dari awal aku tidak pernah mau ikut campur, apalagi orang ini sudah meninggal kan. Apa yang membuat aku akhirnya buka suara ya karena satu, ini dia gila menurut saya, karena orang sudah meninggal masih diberitakan yang tidak enak, difitnah lah yang katanya hamil duluan, padahal yang jelas-jelas biaya nikah siri aja gue juga yang bantuin. Terus dibilang makamnya mau dipindahin lah, nama anaknya diganti, 40 harian bukannya kirim doa malah gelar konser. Kan gila kan, jadi itulah trigger aku akhirnya. Ya udahlah, akhirnya aku kontak sama teman-teman lama kecuali Anggita, karena aku sempat lost kontak sama Anggita, tapi akhirnya kita ketemu lagi sama Anggita. Kan kebongkar nih satu persatu soal keburukan Puput. Katanya masa lalunya pernah dugem, itu benar Kak? Katanya Kakak punya bukti apa itu? Kalau untuk masa lalunya Pocong yang sedang viral, Pocong dan Lontong, jadi saya tidak kenal secara pribadi dengan dia, tapi kebetulan ya kan dulu saya juga lontong ya. Yeah. Dan ada mami kita tuh namanya Mami Ajeng ya, Mbak Ajeng, dia manggilnya tuh Mbak Ajeng, dan Mbak Ajeng tuh yang megang dia lah, ibaratnya kalau artis ya gue manajernya si artis. Iya. Ya udah kayak gitu, dan itu udah tahu semua orang-orang gitu kan. Dia buka aib orang yang sudah meninggal nih, jadi ya kenapa kita tidak bisa buka aib dia lagi. Iya. Kata Kak Kim kan punya bukti kalau apa namanya si Puput ini pengen naikin namanya Cika aja, tapi ngegandeng Mayang, nanti ujungnya disingkirin sama Mayang. Itu bukti semua udah aku spill di TikTokku, dan itu pasti akan selalu spill. Ada videonya aja aku spill kan di TikTok. Iya, 2 hari yang lalu kan Kak Kim sempat nge-spill tuh bukti-bukti kertas gitu, terus ada katanya surat kepolisian. Ada terus catatan. surat kepolisian itu Sebenarnya tentang kalau, apa? Oke, kalau untuk surat kepolisian itu ada 2 yang aku pegang. Yang satu itu yang terkait pelanggaran di jalan tol, yang karena kan ada pasalnya ya, setauku ada pasal yang tidak mengizinkan seseorang untuk berhenti dalam keadaan sengaja dan sadar, kecuali dalam keadaan darurat di tol. Jadi itu sudah di follow up juga sama kuasa hukumku untuk dilanjutkan kasus itu, karena itu harus diusut kan. Itu laporan itu yang pertama. Yang kedua adalah track laporan catatan kebaikan. Dan ternyata si Lontong itu pernah ketekong. Pernah ketekong saya. Itu mas sebenarnya nggak aku aja, kalian juga kalau mau ngecek sendiri kredibilitasnya seperti apa yang dilakukan beberapa tahun lalu mundur, itu ada semua kan, nggak akan hilang catatan itu. Tapi kata netizen katanya itu apa soal kasus yang 80 juta itu benar? 80 juta nggak? Iya, yang Kak Kim pegang itu suratnya, katanya surat. Ada salah satu surat, maksudnya surat kasus yang di Surabaya. Ada salah satu kasus, ada salah satu laporan itu kan aku pegang banyak bukti, banyak laporan. Jadi salah satu laporannya ada yang berkaitan dengan kasus di Surabaya.
yang Kakim tahu nih, kan Kakim sahabat dekatnya Vanessa, soal 80 juta itu apa? 80 juta sebenarnya aku udah nggak mau bahas ya, kalau udah meninggal. Tapi ini yang menjadi keributannya aja ya, yang menjadi keributannya itu adalah almarhumah itu dijebak sama pocong lontong, yang menjembatani adalah Alvina. Alvina tuh teman dekat aku dan teman dekat almarhumah. Dan dia menjebak melalui perantara orang lain lagi untuk menjembatani itu. Gitu. Gimana tanggapan Kakim soal minta tes DNA nih si Dodi? Kan saya udah bilang, saya berani jamin 100%. Kalau mau tes DNA, ya silahkan lakukan. Anda akan mempermalukan diri Anda sendiri. Kalau perlu, cari rumah sakit di mana. Saya biayain, nggak masalah. Berapa sih tes DNA? Nggak masalah, saya biayain, saya support. Karena saya tahu hasilnya akan memalukan dia. Karena saya punya bukti yang sangat kuat bahwa Gala adalah anak dari Vanessa dan Bibi. Kan si Dodi ini pengajuannya udah ditolak sama pengadilan ya. Tapi dia menurut Kakim tuh tulus nggak sih mau ngasuh Gala? Kayaknya kita satu negara ini semasyarakat Indonesia udah tahu ya mana yang tulus mana yang tidak, gitu aja sih, gampang kan? Kan selain mau tes DNA nih, dia tetap kekeh mau mindahin makam, padahal udah banyak yang nolak kan, terus ada yang nawarin HP gitu. Menurut saya juga tawarin tas saya lelang. Kalau memang intinya gini, kenapa makam tuh mau dipindah, untuk apa? Kalau tujuannya untuk uang kan saya udah bilang, Pak, hubungin kontak person saya di Instagram ada, hubungin demi Allah lillahi ta'ala, hubungin butuh uang berapa, ngomong, saya lelang tas saya satu, ya kali bisa buat biaya hidupnya mereka kan yang butuh uang, biar jangan musik orang udah meninggal gitu loh. Kalau masalah mau pindah makam, saya juga kemarin udah sempat sayembara di TikTok kalau ada jasa penyewaan macan apa harimau biar buat jaga makam nih, biar nggak diusik kan, nggak masalah, kayak kontak aja, apapun bisa terjadi. Gitu kan. Tiara Marleng nih kan muncul, dia tiba-tiba fitnah si Vanessa katanya hamil duluan. Sebagai sahabat gimana tuh Kak? Ya itulah makanya saya kasih pembelaan dengan apa? Dengan saya memberikan bukti yang ada. Saya berikan semua buktinya yang ada, dan saya juga tidak pernah kenal dengan wanita itu siapa. Saya tidak tahu dia siapa juga, ya kan? Saya rasa juga masyarakat bisa menilai lah mana yang benar, mana yang salah. Keluarganya almarhumah bukannya tidak mau, keluarganya Bibi ya terutama, itu bukannya tidak mau ngasih statement terkait fitnah hamil di luar nikah, bukan. Karena menurut mereka itu berita tidak benar, jadi tidak perlu diklarifikasi. Gitu loh. Buat apa diklarifikasi? Orang kita, yang penting kita orang-orang deket tahu. Apalagi kalian juga semua udah aku kasih buktinya dan kalian baca plek-plekan dia nikah udah sebulan lebih, telatnya baru 4 hari. Itu kan artinya malah gue yang panik kan. Kok nikah agama hamil, malah gue yang panik tadinya, karena gue nggak ngerti nikah agama, nikah siri, nikah resmi, gue nggak ngerti tadinya gitu. Terus ada nih netizen yang nanya, kenapa sih Kakim nggak nemuin keluarga Faisal gitu? Kalau gitu? Keluarga Haji Faisal. Oh, udah, iya aku udah janjian sama Anggita, dan sama Marisa untuk kesana. Udah janjian. Ya, okay. Kalau kemarin kan masalah sidang-sidang, aku kayaknya nggak diperlukan deh, yang penting pengacara aku turun bawa bukti yang udah selesai.